Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Shadaqallahul aliyyul azim. Ananda kelas 12 angkatan 8 atau BIPES yang saya banggakan. Malam hari ini kita patut untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan sehingga kita bisa kembali melaksanakan kegiatan maghrib isya. Dan inilah pengajian terakhir untuk angkatan BIPES tahun 2022, angkatan 8 SMA Negeri 11 Kabupaten Bilang. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, terutama dalam rangka bekal masa depan yang lebih baik, insya Allah. Baik, anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan materi pembahasan kita tentang Lailatul Qadar. Ini sebagai persiapan dalam rangka menghadapi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Tidak menutup kemungkinan ada di antara anak-anak nanti yang akan menyampaikan safari dakwah melalui safari Ramadan. Maka materi yang saya bahas pada malam hari ini bisa menjadi sebagai suatu bahan dalam rangka menyampaikan dakwah Islamiyah kepada masyarakat. Baik, yang pertama saya ingin mengawali kembali dari materi kita tentang makna Lailatul Qadar. Makna Lailatul Qadar yang pertama adalah disebut dengan malam yang mulia atau malam yang agung. Terdapat pada Al-Quran surah Al-Qadar ayat 2 dan 3 yang ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar adalah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Keutamaannya lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau tidak salah hitung kurang lebih 83 atau 84 tahun. Artinya kalau kita sedang beribadah di bulan Ramadan lalu terjadi malam Lailatul Qadar, artinya nilai pahala yang kita dapatkan pada saat kita beribadah lalu terjadi malam Lailatul Qadar sama nilai pahalanya dengan
83 atau 84 tahun kita beribadah. Luar biasa keutamaannya malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, makna Lailatul Qadar yang kedua adalah malam penentuan. Menurut satu riwayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan 1 tahun yang akan datang. Jadi semua kejadian-kejadian yang akan terjadi 1 tahun ke depan, pada saat malam terjadinya Lailatul Qadar, disitulah Allah menentukan apa kejadian-kejadian yang akan terjadi selama 1 tahun itu. Itulah sebabnya pada beberapa hari yang lalu saya sampaikan kepada Ananda, insya Allah betul-betul Ramadan yang akan datang ini, karena Ramadan yang akan datang ini itu mungkin ada di situ Ananda yang mengikuti bimbingan, ada mungkin di antara Ananda yang akan mengikuti kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan masuk perguruan tinggi, masuk ke desa dan lain sebagainya. Maka manfaatkanlah momentum bulan Ramadan itu dengan memperbanyak ibadah dan memperbanyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan di saat Ananda bersimpuh kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, sambil kalian berdoa, mintalah kepada Allah, dan ternyata di saat kalian berdoa, Allah pun menentukan apa yang akan terjadi dalam hidup kalian, dalam hidup kita. Dari situlah perbanyak. Makanya di bulan Ramadan jangan dibiarkan berlalu begitu saja, betul-betul dimanfaatkan untuk memohon kepada Allah, terutama masa depan Anda. Karena terus terang, kalau bicara tentang masa depan kalian ini masih suram, masih meraba-raba, masih sama-sama, belum jelas. Kalian ini masih dalam sebuah proses menuju kepada pencapaian cita-cita. Kalian ini sedang dalam suatu proses perjalanan menuju kepada cita-cita yang kalian inginkan. Maka di bulan Ramadan betul-betul dimanfaatkan. Karena dalam sebuah hadis kata Nabi, ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata orang yang beriman. Dan tidak ada yang bisa merubah takdir Allah, tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah, kecuali illa doa, kecuali dengan kekuatan doa, Makanya betul-betul Ramadan ini kita manfaatkan. Apalagi anak-anak sudah paham kan, Ramadan itu kalau orang berdoa di bulan Ramadan dikabulkan doa kan? Ya, dikabulkan. Hakul yakin. Makanya betul-betul dimanfaatkan. Dalam keadaan berpuasa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan sholat malam atau melaksanakan kegiatan ibadah pada malam hari, juga berdoalah kepada Allah. Maka insya Allah doa-doa yang kalian minta kepada Allah, kita dengan penuh keyakinan, kita mesti yakin bahwa Allah pasti akan mengabulkan apa yang kita harapkan, apa yang kita dambakan. Karena sebagaimana yang saya sampaikan, saya sudah sering sekali menyampaikan ini kepada Ananda, menggugah motivasi keyakinan Ananda kepada Allah, bahwa yang namanya Allah, bila Allah yang menghendaki sesuatu, maka tak ada kuasa bagi manusia untuk menolak. Bila Allah yang menghendaki sesuatu terjadi, maka pasti akan terjadi sesuai dengan iradah, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Makanya salah satu yang perlu Ananda minta kalau berdoa, mintalah taufik. Minta taufik. Ya. Tapi pada saat menyebut ya Allah berikan aku taufik, jangan taufik ini yang dibayangkan. Jangan wajahnya taufik yang terbayang. Apa artinya taufik? Taufik, Anda harus tahu, kalau Allah memberikan taufik kepada hamba, berarti taufik dari Allah itu artinya begini: sesuai dengan apa yang kita rencanakan, sesuai yang kita rencanakan dengan apa yang Allah rencanakan. Saya ulangi ya, supaya yang paham. Yang dimaksud dengan taufik adalah sesuai rencana kita dengan
rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa rencana yang selalu ada dalam hati, apa rencana cita-cita yang selalu bersemayam dalam kalbu, maka ketika kita berdoa memohon kepada Allah akan cita-cita dan keinginan-keinginan yang ada dalam hati, lalu Allah mengabulkan, maka sebenarnya itulah yang dimaksud dengan taufik dari Allah. Taufik itu sesuai rencana manusia dengan rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya biasa kalau ada orang ceramah selalu kita dengar, ada orang berkata, mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan taufiknya kepada kita. Jadi sekali lagi saya ingatkan, yang dimaksud dengan taufik Allah adalah apa yang kita rencanakan sesuai dengan rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa dipaham ya? Bisa dipaham? Bisa. Oke, baik. Kemudian makna Lailatul Qadar yang ketiga disebut dengan malam yang sempit. Kenapa malam Lailatul Qadar itu disebut dengan malam yang sempit? Karena pada saat terjadi Lailatul Qadar, kalau dalam Quran dikatakan tanazzalul malaikati warruh. Tanazzalul, turunlah malaikat. Yang memandu malaikat itu turun adalah malaikat Jibril. Tetapi ada juga yang berkata, ada yang berpendapat sebelum malaikat turun ke bumi untuk menyampaikan segala apa yang menjadi keinginan Allah. Ada pendapat yang pernah saya dengar bahwa malaikat itu sebelum turun ke bumi mereka rapat dulu, dipimpin oleh malaikat Jibril. Setelah mereka memutuskan, setelah mereka menyelesaikan pertemuan, maka turunlah mereka ke bumi untuk melaksanakan semua yang diinginkan oleh Allah pada saat terjadinya malam Lailatul Qadar. Selanjutnya, kenapa dikatakan malam yang sempit? Karena tidak ada tempat yang kosong di muka bumi ini sebesar lubang jarum, kecuali semuanya pasti ditempati oleh malaikat. Karena malaikat itu banyak. Bayangkan kalau 126 orang kelas 12, 126 orang itu satu orang didampingi oleh 2 malaikat. Berarti 126 orang ditambah yang kelas 10 dan yang kelas 11, berarti malaikat itu lebih banyak daripada kita. Andaikan malaikat itu kelihatan oleh mata kasar, malaikat yang sedang duduk di dalam musholla ini, karena malaikat itu turun, ada memang sekelompok malaikat yang turun ketika ada pengajian-pengajian di muka bumi. Ada sekelompok malaikat yang tugasnya menghadiri taman-taman surga, menghadiri zikir, menghadiri majelis-majelis ta'lim. Ketika ada majelis ta'lim, ketika ada zikir, maka disitulah malaikat turun berbondong-bondong lalu duduk. Mereka hadir di tengah-tengah kita. Andaikan itu mereka nampak dengan mata kasar, maka tak ada satu pun lubang sebesar lubang jarum yang kosong. Semua pasti dipadati oleh malaikat. Lalu apa yang dilakukan oleh malaikat? Malaikat hanya berdoa. Mereka mendoakan kita semua yang hadir ini. Apa doa malaikat? Allahumma ghfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka yang hadir bermajelis taklim ini. Kemudian rahmati dan sayangilah mereka ya Allah. Lepas nanti pengajian ini, selesai nanti pengajian ini, mereka menghadap kepada Allah melaporkan, wahai Allah, pengajian di SMA 11 telah berakhir. Untuk Abdul Muiz selesai materinya malam ini. Besok malam terakhir Ustadz Haji Mursalin. Setelah itu kelas 12 akan pulang ke rumah masing-masing dan pengajian yang dilaksanakan selama 3 tahun udah dengan sendirinya. Nauzubillah. Mudah-mudahan tidak terjadi yang demikian. Amin. Makanya saya sangat mengharap momen-momen kebersamaan seperti ini harus terekam dalam memori ingatan kalian dan bercita-citalah suatu hari nanti
kami akan mengadakan pengajian khusus angkatan Bigpes. Kami merencanakan mengadakan kegiatan zikir, kegiatan doa bersama, kegiatan-kegiatan keagamaan diisi dengan ceramah agama oleh dua guru kami, Al-Mukarram Ustadz Hadi Mursalin Musu LC SPDI, kemudian Ustadz Abdul Muiz SPDI MPD. Mudah-mudahan itu bisa terjadi di masa yang akan datang. Amin. Mudah-mudahan ya. Direncanakan saya. Nanti kalau kita merencanakan, Allah mengabulkan, itulah taufik. Itulah taufik. Tapi sekali lagi jangan bayangkan taufik Umar. Mudah-mudahan taufik Umar juga mendapat taufik dari Allah. Amin. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan taufik dari Allah. Amin. Apa yang kalian dambakan, apa yang menjadi hasrat bergelora dalam hati, dalam kalbu kalian juga didengar Allah, Allah kabulkan sehingga kalian menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa, agama, negara, dan menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang insyaallah. Amin. Sekarang yang kedua, kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Yang pertama, bahwa Lailatul Qadar hanya terjadi di bulan suci Ramadan. Tidak ada Lailatul Qadar di luar daripada bulan Ramadan. Tidak ada Lailatul Qadar di luar daripada bulan suci Ramadan. Oleh karenanya ananda sekalian, mudah-mudahan Ramadan yang akan datang ini, tadi hari berapa Sya'ban tadi? Tadi berapa Sya'ban? Hah? Berapa? Belum 27. Berapa? Yang jelas Ramadan, kalau Ramadan jatuh pada hari Sabtu, kalau Ramadan jatuh pada hari Sabtu, sisa berapa hari? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sisa 5. Sisa 5 kalau Ramadan jatuh pada hari Sabtu. Tapi kalau Ramadan jatuh di hari Ahad, berarti Ramadan berarti Sya'ban tersisa berapa hari? 6 hari. Ini kurang fokus ini. Saya ulangi. Kalau Ramadan jatuh pada satu Ramadan jatuh pada hari Sabtu, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, malam Sabtu orang sudah tarawih. Ya, berarti sisa 5 hari. Dengan mulai dari besok. Tapi kalau misalnya hari 1 Ramadan jatuh pada hari Ahad, berarti orang mulai tarawih pada malam Ahad. Orang mulai tarawih pada malam Ahad. Berarti kalau dihitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, lagi 6 hari. Insya Allah 5 hari atau 6 hari. Yang jelas Ramadan sudah, suasana bulan Ramadan sudah mulai kelihatan. Saya beberapa hari ini keliling-keliling, ada kegiatan safari dakwah. Sudah ada beberapa saya di pinggir-pinggir jalan itu sudah mulai membangun rumah-rumah untuk berjualan. Karena di bulan Ramadan itu betul-betul perekonomian rakyat itu berputar. Perekonomian masyarakat itu kalau Ramadan jalan. Dan alhamdulillah suasana bulan Ramadan sudah mulai nampak. Ya. Kita berdoa mudah-mudahan Ramadan yang akan datang betul-betul ibadah dan kegiatan kita maksimal insyaallah. Amin. Dan yang paling saya ingatkan untuk Anda, jadikanlah Ramadan
tahun 1443 yang akan datang ini bertepatan dengan tahun 2022, dimulai daripada bulan April tahun 2022, betul-betul kalian manfaatkan, terutama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah. Sekali lagi saya katakan, kapan terjadi malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar hanya terjadi di malam bulan Ramadan. Tidak ada Lailatul Qadar di luar daripada bulan Ramadan. Yang kedua, jadi makin ke sini makin dipersempit harinya. Ada hadis yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Carilah Lailatul Qadar, carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan." Berarti kalau 10 terakhir dimulai berhitung dari malam 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Karena Ramadan itu kadang harinya 29, kadang juga 30. Kalau saya perhatikan kalender untuk tahun ini, mudah-mudahan saya tidak salah hitung. Kalau saya perhatikan kalender, puasa kita insya Allah 30 hari nanti untuk tahun ini. 30 hari. Kalau saya tidak salah hitung. Karena lain juga kalender. Ada kalender yang dikeluarkan Basnas, beda tanggal merahnya dengan kalender yang saya beli di toko buku. Kalau kalender yang saya beli di toko buku dengan di HP saya yang ada kalender Hijriah yang saya sudah download, itu persis dengan kalender yang saya beli. Sementara kalender yang dikeluarkan Basnas beda. Pernah kemarin kita libur hari Senin, 27 Rajab kan hari Senin, 27 Rajab kemarin. Sementara di kalender Basnas nanti tanggal 28 tanggal merahnya, dia jatuhnya Rajab 28. Jadi kalender itu beda-beda juga. Oleh karenanya supaya kita tidak bingung, maka mesti kita mengikut kepada himbauan pemerintah, nanti dalam hal ini Kementerian Agama. Karena Kementerian Agama itu misalnya terakhir Sya'ban, mereka ada yang melakukan ru'yah, melihat bulan. Kalau Muhammadiyah perhitungannya hisab, perhitungan. Mereka menghitung mulai dari sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Dan saya memang melihat termasuk Profesor Dr. Buya Hamka, ketika Buya Hamka dulu menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia, dia pernah menyusun kalender Hijriah dengan perhitungan hisab selama 10 tahun dan tidak pernah meleset. Itu Buya Hamka. Padahal Buya Hamka itu sekolah resminya hanya sampai kelas 4 SD. Ada pendapat mengatakan kelas 6 SD, tapi ilmunya luar biasa. Sementara metode yang lain yang digunakan pemerintah ada namanya metode ruqyah. Tetapi ketika sidang isbat, pemerintah mengundang organisasi dari Muhammadiyah, pemerintah menghadirkan organisasi Nahdlatul Ulama, pemerintah menghadirkan organisasi-organisasi, duduk bersama, lalu mereka melakukan sidang isbat untuk menentukan 1 Ramadan. Nah, nanti kalau sudah masuk 1 Ramadan, kalau hari Sabtu berarti 1 Ramadan dimulai dari hari Sabtu. Kalau hari Ahad berarti 1 Ramadan dimulai daripada hari Ahad. Yang ketiga, terjadi pada bilangan ganjil 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau tadi malam Lailatul Qadar hanya terjadi di bulan Ramadan, tidak ada di bulan lain. Yang kedua, malam Lailatul Qadar terjadi di 10 terakhir Ramadan. Nah, sekarang masih makin dipersempit lagi. Ada lagi hadisnya. Nabi Muhammad bersabda, "Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan." Berarti malam ganjil di 10 terakhir dimulai dari 21, 23, 25, 27, kemudian 29. Makanya manfaatkan di situ ya, malam ganjil itu. Ada lagi pendapat
carilah malam Lailatul Qadar, bahwa ada penunjukan 27 Ramadan, itu pendapat ulama. Tapi kalau Buya Hamka dia bilang begini, pokoknya mulai dari masuk bulan Ramadan sampai berakhir Ramadan, maka manfaatkanlah di situ untuk beribadah. Siapa tahu betul-betul terjadi malam Lailatul Qadar sebelum 10